Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil observasi wawancara kami di UMKM Grad Coffee, letaknya di Kaliwates. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Harirana Rizkia dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Yuta Familiana Putri. Perkenalkan, nama saya Avianus Safir Effendi. Dan selanjutnya yaitu akan menjelaskan tentang pendahuluan, di mana menjelaskan tentang perusahaan Grad Kopi sendiri yang letaknya di Kaliwates, di mana dia sudah berjalan dan tentang SOP-nya dengan baik dan juga tujuannya sudah jelas. Tetapi di perusahaan Grad Kopi sendiri memiliki beberapa tantangan, di antaranya itu seperti keterbatasan bahan baku serta kepuasan pelanggan, dan juga ada beberapa alat mesin yang digunakannya itu sering masih dirawat dengan belum dirawat dengan baik. Nah, selain itu, di penelitian kali ini kami akan mengidentifikasi dan juga menganalisis tentang manajemen risiko yang sudah dialami oleh perusahaan Grad Coffee sendiri, dan kami juga akan memberikan suatu solusi di mana di sana akan eh, mengalami perubahan yang signifikan dan juga meminimalisir kerugian yang akan terjadi. Di manajemen risiko kali ini bukan hanya meminimalisir tentang kerugian, tetapi juga dapat memanfaatkan suatu peluang. Di sini kami menggunakan metode SOP, GMP, dan juga SSOP untuk melaksanakan penelitian kali ini. Pentingnya menggunakan metode tersebut, kami juga dapat melaksanakan daya saing di pasaran yang lebih luas agar bisa memajukan perusahaan Grad Coffee itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu profil usaha dari Grade Kopi. Grade Kopi merupakan salah satu usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang ada di Kaliwates, Kabupaten Jember. Usaha ini bergerak di bidang produksi dan penjualan minuman kopi dengan pengawasan operasional yang ada di bawah CV Tirta Jaya Mandiri. Dengan jumlah pekerja yang sangat terbatas, yaitu hanya 2 pekerja dengan pembagian jam kerja yang berbeda. Grade Kopi tetap memberikan komitmen untuk menjaga konsistensi rasa dan kualitas produk yang dihasilkan. Visi dari Great Kopi ini yaitu menjadikan usaha kopi lokal yang mampu menjaga kualitas rasa, kebersihan, serta memberikan kepuasan kepada pelanggan. Hal ini mewujudkan misi menghadirkan kopi yang sangat segar untuk dikonsumsi dan menjaga konsistensi rasa dan memberikan pengalaman positif kepada pelanggan. Pelayanan yang diberikan oleh Great Kopi berupa produk utama yang ditawarkan adalah minuman kopi seduh dengan standar kualitas yang konsisten. Dengan keunggulan produk Great Kopi terletak pada cita rasa yang tak terjaga dan kebersihan yang menjadi prioritas utama serta komitmen untuk tidak menjual produk yang gagal atau tidak layak dikonsumsi. Selanjutnya ada identifikasi resiko. Kita akan membahas 8 identifikasi resiko. Yang pertama yaitu mesin roasting aus atau rusak. Hal ini penyebabnya dikarenakan umur mesin tua dan perawatan kurang rutin. Dampak yang diberikan yaitu proses roasting terganggu, rasa kopi tidak konsisten, dan biaya perbaikannya sangat tinggi. Upaya untuk pengendaliannya berupa jadwal preventif maintenance, catat jam pemakaian mesin, dan rencana investasi mesin baru. Yang kedua yaitu keterlambatan atau keterbatasan bahan baku. Penyebabnya ini dikarenakan pasokan terbatas dan ketergantungan rantai pemasok. Dampak yang diberikan berupa produksi terhenti dan pesanan pelanggan tidak terpenuhi. Upaya untuk pengendaliannya berupa diverifikasi pemasok, pembuatan buffer stok atau penyimpanan stok, dan menerapkan sistem FIFO. Yang ketiga yaitu bahan baku rusak. Penyebabnya dikarenakan penyimpanan kurang baik dan tidak ada QC saat penerimaan. Dampak yang ditimbulkan berupa produk gagal jual dan citra merek akan turun. Upaya pengendaliannya yaitu incoming QC berupa cek bau, warna dan tanggal, gudang bersih dan kering, dan pisahkan bahan yang rusak. Yang keempat yaitu kelalaian terhadap SOP. Penyebabnya yaitu pekerja kurang disiplin dan pemantauan yang lemah. Dampak yang diberikan yaitu produk tidak konsisten dan resiko gagal produksi. Upaya pengendaliannya berupa training dan refresh SOP atau audit rutin dan supervisi langsung bukan hanya karena CCTV. Yang kelima, jam kerja tidak efisien dan pembagian tugas yang terbatas. Penyebabnya dikarenakan hanya 2 pekerja dan beban kerja akan mengganggu. Yang kelima itu memberikan dampak pekerja cepat lelah dan produktivitas akan turun. Upaya pengendaliannya berupa tenaga kerja sangat menambah tenaga kerja dan mengatur shift, evaluasi beban kerja dan menyesuaikan gaji atau insentif yang diberikan. Yang keenam ada gaji tidak sesuai beban kerja.
yaitu penyebabnya dikarenakan keterbatasan anggaran dan beban kerja berlebih. Dampaknya yaitu motivasi turun dan karyawan turnover tinggi. Upaya pengendaliannya berupa penyelesaian gaji sesuai UMR atau beban kerja dan menambah insentif bonus kerja. Yang ketujuh yaitu lingkungan kerja sempit dan padat. Penyebabnya dikarenakan offset yang sangat kecil dan layout yang tidak efisien. Dampaknya yaitu pergerakan pekerja akan terganggu, resiko kontaminasi produk. Upaya pengendaliannya berupa menata ulang layout produksi, menambah rak penyimpanan, dan memisahkan area produksi. Yang kedelapan adalah pengawasan hanya melalui CCTV. Penyebabnya dikarenakan supervisor ini tidak selalu hadir dan mengandalkan monitoring pasif. Dampak yang diberikan yaitu pelanggaran SOP tidak segera terdeteksi, masalah kecil akan menjadi besar. Untuk upaya pengendaliannya berupa tata ulang dan menambah supervisor lapangan, checklist harian seperti mesin, kebersihan, dan SOP, mengevaluasi mingguan bersama pekerja. Ini saya akan menjelaskan tentang analisis Good Manufacturing Practice atau GMP, yang dimana profil IRTP pada grade kopi yang saya observasi bersama teman kelompok saya masuk di level 3, yaitu terdapat 2 ketidaksesuaian mayor dan 3 ketidaksesuaian minor. Elemen yang diperiksa yaitu di bagian yang pertama itu bagian B, bangunan dan fasilitas, ruang produksi sempit, sukar dibersihkan, dan digunakan untuk memproduksi produk selain pangan. Ketidaksesuaian masuk di mayor. Dan selanjutnya yaitu E, fasilitas dan kegiatan higien dan sanitasi. Di nomor 13 yaitu tidak tersedia tempat pembuangan sampah, yaitu ketidaksesuaian minor. Dan selanjutnya yaitu di F yaitu kesehatan dan higien karyawan. Yaitu nomor 15, karyawan di bagian produksi pangan tidak mengenakan pakaian kerja dan atau menggunakan perhiasan, kami ketidaksesuaian minor. Nomor 16, karyawan tidak mencuci tangan dengan bersih sewaktu memulai mengelola pangan, sesudah menangani bahan mentah atau bahan alat kotor, dan sesudah keluar dari toilet atau jamban, kami tidak diselesaikan yaitu minor. Selanjutnya yaitu di G, pemeliharaan dan program higien dan sanitasi, yaitu di nomor 22, sampah di lingkungan dan di ruang produksi tidak segera dibuang. Di situ ketidaksesuaiannya yaitu mayor, di mana pelatihan karyawan, di situ IRTP tidak memiliki program pelatihan keamanan pangan untuk karyawan, itu kosong. Jumlah ketidaksesuaian kritis serius yaitu kosong. IRTP level 3. Audit internal dilakukan setiap 2 minggu sekali sesuai ketentuan level 3 tersebut. Kesimpulannya, implementasi GMP itu sangat penting karena untuk menjamin kebersihan, keamanan, dan kualitas produk. IRTP ini dapat memperoleh SPP sampai IRT dengan perbaikan berkelanjutan. Dan yang selanjutnya yaitu Standard Sanitation Operating Product atau SSOP. Yang pertama, keamanan air. Yang layak konsumsi, tidak memakai es. Dan monitoring cek kualitas air setiap hari di area produksi. Dan tindakan hentikan penggunaan bila tercemar atau ganti dengan air bersih. Yang kedua yaitu kebersihan permukaan dan peralatan. Kebersihan ini sangat penting karena prosedur kebersihan mesin, binder, alat saji sebelum dan setelah dipakai.
monitoring, periksa kondisi alat sebelum dan sesudah produksi. Tindakan, bersihkan segera bila rusak langsung diganti. Yang ketiga, pencegahan kontaminasi silang, di mana prosedurnya itu pisahkan bahan mentah jadi dan kimia, tata ulang area produksi. Monitoringnya, observasi alur bahan setiap proses, dan tindakan pindahkan bahan, atur penyimpanan bahan tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu fasilitas cuci tangan dan toilet. Prosedurnya itu sediakan wastafel, sabun pengering, toilet bersih, dan tertutup. Monitoringnya inspeksi kebersihan harian. Dan tindakannya tambah sabun atau pengering dan bersihkan toilet. Dan yang kelima yaitu pencegahan pencampuran. Prosedurnya simpan bahan baku, produk jadi, dan setengah jadi, terpisah dan berlabel. Monitoringnya observasi label dan tempat simpan. Tindakan pisahkan kembali, lakukan kontrol pada produk. Pengelolaan bahan toksin. Prosedurnya bahan kimia berlabel jelas, disimpan terpisah dari pangan. Monitoringnya cek label dan wadah secara rutin. Tindakannya beri label, pindahkan bila salah simpan. Yang ketujuh yaitu kesehatan dan APD pekerja. Ini yang paling penting. Prosedurnya, pekerja harus sehat, bersih, memakai masker, sarung tangan, penutup kepala. Monitoringnya, observasi kondisi pekerja sebelum melakukan pekerjaan. Tindakan larang pekerja apabila sakit, wajib patuh pada SOP. Yang terakhir yaitu pengendalian hama. Prosedur jaga kebersihan, buang sampah tiap hari, pasang perangkap. Monitoringnya, inspeksi lingkungan harian. Tindakan, bersihkan, tutup celah, gunakan pest control. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada kesimpulan dan juga saran. Dari hasil observasi kami, Growth Coffee sudah melaksanakan dan juga mengidentifikasi kinerja dan juga risiko-risiko yang sudah terjadi pada perusahaannya. Contohnya itu seperti bahan baku, mesin, metode, dan juga lingkungan, dan serta sumber daya manusia. Walaupun masih terdapat kelemahan seperti keterbatasan pasokan, baik itu keausan mesin dan juga sistem pengawasannya yang masih sederhana, eh Grade Copy sendiri sudah memiliki tujuan yang sangat jelas, di mana dia memiliki SOP yang sudah dijalankan dengan baik, dan hal tersebut itu dapat meningkatkan kekuatan dan juga loyalitas terhadap pelanggan untuk meningkatkan loyalitas ke depannya. Dan untuk saran-saran yang akan kita berikan pada Great Coffee sendiri ini yaitu seperti yang pertama ada peningkatan manajemen pasok. Di sini sangat dibutuhkan karena untuk ketersediaan bahan bakunya itu supaya stabil. Dan untuk yang kedua yaitu ada manajemen perawatan mesin yang dimana harus dilakukan setiap hari dan agar proses produksinya itu lancar, tidak ada kendala. Dan untuk yang ketiga ada peningkatan sumber daya manusia di mana diadakannya sistem kompensasi terhadap karyawan-karyawan yang sudah loyalitas terhadap pekerjaannya dan juga sudah bertanggung jawab. Dan juga adanya pembagian tugas yang harus dijadwalkan serta eh, mempertimbangkan dan juga meningkatkan pengawasan tidak hanya melewati CCTV. Dan untuk yang terakhir yaitu yang keempat yaitu ada perbaikan metode dan juga lingkungan di mana hal ini dapat ditinjau dan juga diperbaiki untuk kedepannya agar supaya efektif dan juga mendapatkan dan juga memungkinkan untuk para pekerja itu efektif dan juga aman. Dan untuk selanjutnya yaitu ada dokumentasi-dokumentasi yang sudah kita hasilkan pada saat observasi pertama. Dan yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See Bye. you.